Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan para tabiin dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, sesuai dengan urutan musim, ya, dimana angin silih berganti dari panas ke kering, dari kering ke dingin, dari dingin ke lembab, maka terjadi silih bergantinya musim, maka terjadi pula beberapa kebiasaan yang berubah pada diri kita. Dimulai dari bulan Ramadan yang kemarin, yakni masuk musim kering, bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, maka kebanyakan seseorang itu yang terserang adalah organ paru-parunya, dikarenakan angin kering akan melukai paru, karena paru sifatnya kering dan tidak menyukai hawa yang kering. Maka banyak di sana batuk, gangguan batuk dan sebagainya bagi orang yang tidak bisa membiasakan diri melakukan pola hidup yang sehat atau begadang dan seterusnya di musim yang kering tersebut. 3 bulan sesudahnya adalah bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Safar adalah musim dingin. Pergantian dari itu musim dingin, maka banyak sekali orang yang terkena flu, ya. Di mana musim kering itu bumi masih kering. Kita bisa melihat, ya, di sekitar kita itu bumi masih kering, hawa bumi masih kering, akan tetapi tiupan angin yang datang menerpa kita ini sudah mulai dingin. Ini dimulai dari bulan Dzulhijjah biasanya, sampai kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar, ya. Adapun nanti 3 bulan berikutnya adalah musim semi, ya, musim orang menanam, yakni diawali dari bulan Rabiul Awal, dari kalimat Rabi artinya musim semi, maka itu awal musim semi sampai Rabiul Awal, kemudian seterusnya, ya. Nah, ini di musim ini, di musim dingin ini, sementara kita hawa bumi masih kering, kemudian datang musim dingin, maka pergantian musim ini bagi orang yang tidak terbiasa atau tidak memiliki pola hidup yang sehat, masih suka begadang dikarenakan kerja shift dan lain sebagainya, ya, dikarenakan kelelahan, kecapean, maka mudah terserang angin dingin, maka terjangkitlah penyakit flu, ya. Bahasa klasik itu disebut sebagai sindrom angin dingin. Kalau dalam integrasi buku integrasi timur dan barat, maka disebut, orang barat bilang flu, kalau orang klasik bilang itu sindrom penyakit angin dingin, yang kemudian disebabkan karena hawa cuaca penyebab penyakit dari luar yang bisa menyerang tubuh dikarenakan sistem pertahanan tubuh yang tidak kuat, ya. Maka mengatasi, menjaga kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh di musim seperti ini, diantaranya adalah tidur jangan terlalu malam, agar tubuh itu tidak gampang terserang hawa angin yang datang dari luar kemudian menyerang tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makan yang teratur. Dan di musim dingin ini ada nasihat yang bagus. Di antaranya adalah hendaknya seseorang itu seperti gadis dalam pingitan, tidak gampang keluar, ya, tidak hilir mudik, banyak kegiatan. Usahakan kalaupun ada kegiatan maka keluar keringat sekedarnya saja, jangan kemudian memaksakan diri. Kenapa? Karena musim ini banyak mengkonsumsi energi vital. Semakin banyak kita mengeluarkan energi vital, maka semakin banyak terkonsumsi. Semakin banyak terkonsumsi, maka semakin astenia, semakin menurun energi kita. Semakin menurun energi, maka semakin gampang penyakit masuk ke dalam tubuh kita, terutama angin dingin tadi. Ada beberapa tip yang ingin saya sampaikan, ya. Di antaranya tadi yang pertama, hendaklah kita menjaga stamina dengan cara istirahat teratur, tidur jangan terlalu malam, kurangi kegiatan yang berlebihan, gitu, agar seakan-akan seperti gadis dalam pingitan, tenaga benar-benar dihimpun sedemikian rupa agar bisa menikmati hidup sehat di musim yang dingin ini. Ini yang pertama. Kemudian
Yang kedua adalah dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kata Alim Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitabnya Adab Syariah, tubuh kita terdiri dari dua unsur, yakni hararah dan rutubah. Manakala terjadi kekurangan rutubah, maka akan terjadi pula kekurangan hararah. Jadi hararah ini akan meningkatkan energi vital. Energi vital masuk kategori hararah. Jadi ketika kita tidak kekurangan rutubah, kekurangan saripati makanan, maka akan turun pula energi vital itu, energi vital kita. Saya siapkan untuk tips yang kedua, ya, ini makanan yang bisa digunakan untuk meningkatkan hararah dan rutubah menjadi seimbang sehingga bisa menangkal datangnya angin yang datang dari luar, ya, yang bisa menyebabkan flu atau sindrom angin dingin. Yang pertama adalah wortel. Ya. Wortel ini kalau dikenal di kalangan peneliti, ini dari warnanya berarti dia punya karoten, ya. Pengobat klasik dia dimasukkan ke dalam sifat yang dingin. Kemudian dia juga memiliki rasa yang manis. Dinginnya memupuk rutubah, manisnya itu ada dua sisi, yakni lembab hangat. Hangatnya memupuk hararah, lembabnya memupuk rutubah juga. Jadi dia juga memupuk energi vital, ya, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di samping itu, ketika angin masuk ke dalam tubuh itu, dia akan menyerang organ hati. Dan wortel ini sangat baik buat hati. Bahkan bagus buat mata. Ketika seseorang itu membutuhkan vitamin A, maka hati akan merubah karoten ini menjadi vitamin A, kemudian menajamkan pandangan mata. Tapi yang saya bahas adalah bagaimana wortel ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang datang dari luar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah anggur merah, ya. Anggur merah ini sebaiknya semuanya, ya, jangan dibuang bijinya, boleh dibelah, ya. Kemudian disiapkan anggur merah secukupnya. Ini digunakan untuk dipadu dengan wortel ini. Sebagaimana kita ketahui, anggur merah itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau kita bilang dari sisi penelitian, vitamin C juga anti flu. Ya, vitamin C juga sudah di dalam penelitian disebut dia anti flu, ya, atau digunakan untuk mencegah terjadinya flu. Dan dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya, meningkatkan energi vital, meningkatkan rutubah, menambah darah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa pilih, boleh pakai jeruk ini. Ini ada yang bilang lemon lokal, tapi ada yang bilang juga ini jeruk bodong, ya bilang. Kemudian boleh juga pakai jeruk manis. Kalau saya lebih suka jeruk manis, tapi yang kita pilih yang agak asam. Terus ini, yang penting kita ketahui adalah ketika kita menggunakan jus ini, itu usahakan memilih buah yang benar-benar matang. Ya, karena kita tujuannya kan bukan cuma menguatkan paru, tapi pencernaan. Dan kalau bahannya itu terlalu mentah, maka biasanya melemahkan limpa. Makanya diusahakan benar-benar kalau buah itu kita cari yang matang. Kita mulai. Kita masukkan wortel, ya. Kemudian juga ditambah dengan anggur. Kemudian airnya kita boleh menggunakan air jeruk, boleh kita padu. Ya, kita menggunakan air jeruk, ya. Air jeruk kita gunakan. Ada jeruk manis secukupnya, ya, agar kira-kira dapat 1 gelas, ya. Biasanya kalau saya menggunakan jeruk untuk flu itu biasanya kalau di blender, kalau ini versi saya, ya, itu sekulit-kulitnya kalau saya, karena dia menguatkan jantung juga. Sebenarnya saya sekulit-kulitnya masukin semua, sekulit-kulitnya sama biji-bijinya biasanya. Tapi tidak semua orang bisa begitu, makanya saya gunakan jeruk ini sesuai dengan selera, ya, selera kita hari ini. Ya, boleh menggunakan semua itu boleh juga. Karena kalau untuk flu dan serangan angin dingin itu sebenarnya lebih bagusnya itu jeruk itu di blender sekulit-kulitnya. Ya. Tapi biasanya di estetika atau rasa biasanya agak sengar, agak kurang enak, kurang nyaman. Makanya baik kita menggunakan sesuai kebiasaan masyarakat saja. Ini kita masukkan.
kita blender. Ini agak keras wortel. Nah, kemudian kita kasih madu, karena kalau biasanya sesuai selera ya. Tapi untuk flu itu anjuran menggunakan madu itu lebih bagus. Lebih bagusnya itu pakai madu. Maka kita menggunakan madu secukupnya. Tapi boleh maksimal 3 sendok. Kita gunakan 1 sendok saja cukup. 1 sendok setengah. Ya, kemudian kita blender lagi. Sampai halus. Cukup. Kalau bagi yang tidak suka ampas maka boleh pakai juicer. Tapi seperti saya katakan, biasa saya katakan bahwasanya kalau ada ampasnya itu lebih bagus buat sistem pencernaan. Artinya seratnya yang lebih banyak seratnya. Terdapat lebih kurang 300 mili ya. Ini ya boleh dihias sesuai selera, tapi inilah sudah jadi anggur carrot ya, atau anggur wortel yang kita gunakan untuk mengatasi flu dan mencegah penyakit di musim perubahan antara musim kering dan musim dingin, sehingga banyaknya orang yang terkena flu. Semoga Allah menjaga diri kita dan terhindar dari penyakit di setiap musimnya. Dan mudah-mudahan dengan ini Allah bisa memberikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesehatan untuk bisa sembuh dan terjaga dari penyakit flu. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.